Jadi sahabat saya sudah dekat di tempatnya istrinya Wak Jaber, di mana istri Wak Jaber ini kan seorang agama yang kuat, Islamik ya. Dia keluaran pondok pesantren, nggak tahu dari istilahnya secara ini ya, agamanya sangat luar biasa. Tapi yang saya sayangkan sahabat di sini, kenapa ya Wak Jaber sampai brutal seperti itu? Makanya saya mau tanya kepastian, karena Bang Re ketika menanyakan sama si istrinya Wak Jaber itu untuk memastikan. Nah saya ini kan maksudnya suruh nasihatin Wak Jaber, suruh kasih tahu lu Wak Jaber bahwasannya Wak Jaber itu hentikanlah yang namanya dia mau menguasai, apalagi mau selalu ada keributan sama kami. Kami ini sebatas pengen bagaimana cara menciptakan yang baik. Tapi mudah-mudahan nanti saya bisa ngobrol ya sama si istrinya Wak Jaber, bisa komunikasi. Saya pengen menjelaskan supaya tidak ada salah persepsi. Namanya itu urusan mereka, tapi secara dalam kehidupan ya apa salahnya kita saling mengingatkan. Hati-hati men, kita jalan. Mudah-mudahan saya nanti menemukan titik terang yang sebenarnya. Nah itu udah kelihatan si iniannya, siapa nama istrinya Wak Jaber. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Umi. Ya. Oh Ciraden saya. Gimana? Ya, boh. Ya, makasih lah. Ya, betul. Nggak nganggu ya. Waduh. Silakan duduk sini. Ya. Astagfirullahaladzim. Waduh. Lagi sibuk ya. Iya. Ada pada apa? Oh saya kebetulan untuk memastikan saja, karena posisi dan keadaan Wak Jaber ini kan selama ini kan semakin brutal ya. Iya mungkin ya, makanya itu saya mau ngasih tahu, dalam arti kata mengasih tahu ini supaya kita jangan sampai salah paham, salah arti. Saya juga di sini bukan berarti saya mau seolah-olah mau terlalu dalam ya dalam urusan ini. Tapi yang kami herankan, saya perlu perjelaskan lagi, mungkin Bang Ri sudah menjelaskan ya, bahwasanya Wak Jaber ini kan seorang, boleh katakan ini, maaf bener, saya mau cerita sedikit mungkin penjelasan dari Abi itu orangnya baik selama ini. baik. Oh iya, Benar. oh iya. Apa seperti itu, semua perbuatannya itu benar? Saya Ya. soalnya belum percaya. Dihalusin lagi suaranya. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Yang jelas ini ya, secara dalam keterangan yang saya dapat, bahwasanya seorang istri Wak Jaber ini kan informasinya kan bukan satu, banyak, ya, banyak. Bahkan di mana biasanya Wak Jaber dia berdiam di tempat yang dia sukai, di situ dia pasti punya istri. Nah ini saya nggak tahu istri yang keberapa, tapi sah ya. Astagfirullahaladzim, ini sah. Sah. Ini istri yang pertama dan terakhir. Oh ya, sah ya. Benar sekali. Apakah mungkin perbuatan seperti itu Abi itu? Jadi ya ini mah bukan merusak ya, maaf ya, karena katanya secara keterangan maka saya datangin ya. Wak Jaber itu kan boleh dikatakan sekarang ini dia sudah terlalu dalam arti kata dia
sudah menguasain apa namanya lahan Bangre. Di situ sudah ngajak daripada preman-preman semuanya untuk bagaimana caranya berupaya supaya apa namanya yang dimana punya lahan punya Bangre mau dikuasai sempat baku hantam. Astagfirullahaladzim. Ya, saya ini maaf ya Bu. Apakah apa seperti ini? Iya, makanya saya datang ke sini tuh ya mungkin betul ya secara dalam urusan mungkin tidak tahu. Ya kebetulan saya makanya berani datang ke sini kan Wak Jabernya kan nggak ada. Jadi makanya saya datang nekat ke sini untuk memastikan aja gitu. Ya, artinya saya bukan menghasut, saya bukan juga istilahnya ngomong seperti ini seolah-olah ada niat di benak saya punya tujuan yang tidak kita inginkan, bukan. Tapi yang saya sayangkan perilaku dan kelakuan Wak Jaber. Kenapa? Katanya dia punya istri seorang soleha, ya, dia mungkin sedikit banyaknya ini emang bagus, dia mendapatkan istri yang seperti itu. Ya makanya yang saya sayangkan ya kalau memang bisa, kalau nanti yang manggilnya Umi ya, Ya. oh, Umi. Jadi kalau manggil Wak Jaber Abi ya Abi. Ya mungkin nanti kan secara dalam iniannya bisa ngobrol lah kalau dia pulang ketemu. Maksud saya ya tolong Iya, diingatkan, dinasehati, diarahkan supaya di mana ke depan ini mungkin bisa luluh ya, bisa nurut, bisa mendengar ya sedikit banyaknya apa nanti ketika manggilnya Umi ya, Umi Umi nanti bisa ya menenangkan lah. Karena begini ya, kami tidak juga menganggap daripada sosok Wak Jaber seorang ibaratnya musuh, tidak. Kami tidak juga menganggap dia sebagai jahat, tidak. Cuman dengan tindak tanduknya ketika dia rangkul para preman-preman, bahkan dia rekrut, bahkan dia bujuk segala macam cara strategi yang dilakukan, sehingga di situ banyak sekali insiden-insiden, kejadian-kejadian yang tidak kami inginkan. Ya saya sebagai apa ya, atas suruhan Bangre juga, karena untuk memastikan, karena yang kemarin ke rumah itu ya. iya betul itu Bangre karena udah ngomong kan. Ya sebenarnya Bangre juga sebenarnya nggak perlu dia istilahnya mau terlalu dalam ke situ, cuman dia pengen memastikan katanya Wak Jaber ini punya istri ya seorang Islamik lah ya, jebolan pesantren. Nah saya mau tanya, apakah benar itu siapa namanya Wak Jaber itu apa namanya pernah mondok apa gimana di pesantren apa gimana itu? Iya benar. Karena dulu pernah satu pondok. Setelah itu kami bertemu di pondok. Oh gitu. Jadi sahabat-sahabat ya, sedikit banyaknya walaupun saya nggak terlalu dalam mendapatkan informasi, mungkin inilah sosok Wak Jaber, istrinya Wak Jaber ya, istrinya Wak Jaber. Nah, Saya pun tapi saya juga belum percaya dengan Abi, perbuatan Abi seperti itu. mau nggak percaya, iyalah. Ya mungkin nggak tahu apa nggak pernah cerita, wajar aja lah. Ya. Memang beberapa hari ini Abi pergi dari rumah
Abi itu Mm-mm. ada acara. Oh gitu. Nah, Tapi saya kesini nggak mengganggu kan? oh tidak. Tidak. Jadi mungkin sahabat ya, secara dalam iniannya, biasanya sering tahu nggak kalau Abi itu sering jalan, sering dekat sama temannya, tahu nggak? Bisa nggak di WA-in apa gimana gitu? Oh ya ada aku. Oh, ada teman dari sini. Aku telepon coba biar apa ini urusan Abi ini selesai. Ya. Apakah Abi itu perbuatannya itu semua benar? Iya. Coba dihubungin aja dulu, hubungin. Ya, Akan karena hubungin tuh. istilahnya kepastiannya itu. Nah, Ya. sebentar lagi. Sebentar lagi dia datang. Ya, Oh, ya maksud saya memastikan aja gitu. ya. Udah ada komunikasi ya? Nah, mohon maaf ini cuma ada air. Oh ya, makasih ya. Tunggu sebentar. Iya, kita tunggu aja. Saya pengen tahu juga, Ya. pengen memastikan biar enak. Tetapi wajah Abi itu apakah mungkin perbuatan seperti itu? Memang kenyataannya seperti itu. Jadi ini saya jelasin ya, saya bukan apa. Jadi mungkin biar tahu. Artinya bukan dalam arti kata saya memecah belah ya. Memang selama ini Wak Jaber ketika mungkin dia sudah lama di sini berkeliaran, artinya menemui daripada semua preman-preman di sini, mungkin baik-baik saja di mata si Umi ya. Tapi secara dalam ininya Wak Jaber ini semakin hari semakin brutal. Ya, dia gaya-gayanya sok hebat, sok jago, semuanya keilmuan dia itu seolah-olah dia yang kuasa, dia yang punya kan gitu. Masih lama itu orang kawannya? Kalau masih lama, Bentar lagi. bisa lagi ya? Bentar lagi. Oh iya, udah kita tunggu ya. Ya, tunggu sebentar. Ya masalahnya saya biar enak jelasinnya, biar tahu ada saksi gitu kan. Ya. Jadi kalau ada saksi kan Memang jelas. beberapa hari ini Hmm. Abi itu Hmm. pulang. Hmm. Ya. Pulang. Iya, Oh dia jarang pulang. jarang pulang. Oh jarang pulang. Berarti jarang juga dikelonin ya. Waduh. Berarti memang si Abi ini banyak istri sobat ya. Dia ini biasalah namanya preman, di mana tempat selalu apa namanya. Tapi saya ini percaya. Gak percaya? Ya jelas gak percaya lah. Karena kenapa? Ya mungkin gak pernah diajak, gak pernah kemana-mana, di rumah aja kan. Jadi wajar. Assalamualaikum. Ah, inilah temannya Abi. Astagfirullahaladzim, Prabu. Waalaikumsalam. Kenapa kamu ada di sini? Saya, Umi, kenapa dia ada di sini, Umi? saya, Sepertinya iya, ini saya teman main Abi. aja, main. Teman Abi. Oh, teman Abi nih. Iya. Kenapa Prabu? Kenapa? Katanya Abi itu benarkah berbuat dosa di luar sana dan mempunyai wanita-wanita lain? Siapa yang bicara begitu? Umi. Hah? Sahabat Abi. Benarkah Umi, itu? jangan percaya dengan dia. Ya, Saya juga ini belum orang percaya. hanya ingin mengadu domba ini, ya. Astagfirullahaladzim. Apakah perbuatan itu benar? Begini Prabu ya. Saya ini kan datang tadi ke sini, dijelasin dulu. Kau jangan salah paham dulu Prabu. Makanya saya minta hubungin salah satu sahabatnya, siapa yang dekat-dekat. Rupanya dia taunya sama dirimu kan.
makanya kau kesini kebetulan. Jadi kan Bang Rey ini kan memastikan ketika Wak Jaber ini katanya punya istri. Nah, Bang Rey ini kan mau nanya, apakah selama ini istrinya tahu nggak kelakuan, ya termasuk kau juga pengikut Wak Jaber. Lakukan apa kau? Hah? Si Raden. Ya saya bukan menghasut, cuma menjelaskan. Dia tahu Menjelaskan, nggak? menjelaskan begitu berarti kau menghasut. Maksud Setan kau. gimana? Kan sudah saya katakan. Saya ini datang, benarkah ini istrinya Pak Jaber? Iya betul ini Umi. Istrinya Wak Jaber. Betul kenapa? Istri satu-satunya. Iya, kan saya bilang, maksud saya kan tolong bicarakan, kamu sebagai istrinya kewajiban kamu mengingatkan Wak Jaber, karena kami selama ini sudah berbagai upaya menjelaskan kepada Wak Jaber, dia selalu salah paham, salah persepsi, seolah-olah kami ini menghalangi kerjaan kalian. Hah? Memang ternyata memang kau sering menghalangi pekerjaan saya. Ya? Gimana? Jadi jangan kau sangkut pautkan dengan Wak Jaber. Kau laporan dengan istrinya, ngasih tahu dengan istrinya Wak Jaber di luar begini-begini. Hah? Ya biar tahu sekalian, maksud saya. Ya, apa maksud dan tujuan kau? Hah? Kasihan saya ngeliat perempuan. Kau. Kenapa? Kau nggak terima? Saya tidak terima kalau begitu. Hah? Kecuali saya punya ada hubungan. Saya baru datang memastikan benar kamu istrinya Wak Jaber, katanya. Iya. Di mana Wak Jaber lagi pergi. Nah, saya pengen tanya, kamu tahu nggak perilaku kelakuan Wak Jaber? Nggak tahu. Bahwasanya Wak Jaber itu saya bilang sekarang ini dia membrutal dan merajalela. Dia merasa seolah-olah paling gagah, paling kuat, paling sok jago. Dia kaget. Selama ini dia kenal Wak Jaber itu orang santri juga, termasuk keluaran pondok juga. Dia tahunya Wak Jaber itu orang baik. Jadi Wak Jaber itu kan asumsinya secara dipandang secara dalam kehidupan, dia termasuk membohongi dirinya sendiri. Dia ngomong sama istrinya dia baik, kenyataannya dia sama kita di situ brutal. Siapa yang ngomong Wak Jaber brutal? Hah? Saya sahabatnya. Ya termasuk kau juga. Apa? CS-nya. Kau jangan-jangan istilahnya membohongi istrinya Wak Jaber ini ya. Jangan coba-coba kau membohongi istrinya Wak Jaber. Saya nggak bohongi, saya cuma bertanya. Nggak kurang nggak lebih. Sudahlah, apa itu perbuatan benar, Prabu? Tidak ada Umi. Tidak ada yang dikerjakan Wak Jaber di luar tidak ada. Dia ibadah sama Prabu, ya ibadah sama Prabu ya. Ini udah kurang ajar ini, hah? Ibadah. Setan ini, hah? Ibadah gimana ini? Saya juga bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya pada Abi itu? Ya, tidak apa-apa Wak Jaber, nggak ada apa-apa dia di luaran. Mau dasar ini memang pengen mengadu domba ini, hah? Ingin memecah belah kau dengan Umi ya? Nggak ada. Itu urusan mereka, saya nggak ada pecah belah. Ya kenapa kau datang ke sini? Kalau kau tidak mau coba, Ya, saya memastikan aja. untuk apa kau memastikannya segala macam, hah? Iya, artinya kan betul ini saya bahwa dia selama ini kan dia punya istri. Makanya saya pastikan ke sini datang. Kenyataannya secara dalam yang diceritakan sama saya bahwa Wak Jaber itu nggak pernah melakukan kejahatan. Nah, dia kan kaget. Wak Jaber itu orangnya orang hebat, punya keilmuan yang kuat. Terus dari pondok perjebolan dari pondok pesantren katanya. Emang betul? Hah? Emang betul? Ya? Tapi kenapa dia perilakunya seperti itu? Kau jangan ya Mau menebar. ngerampas. Kau jangan dusta, kau jangan menebar dusta terhadap. Aku itu bukan itu. Biar tahu ini saksi, biar tahu kenapa. Kau ini kenapa kau ngajar kau? Kenapa? Setan kau. Hah? Nggak terima kau. Memang kenyataannya begitu ya. Ini biar tahu ya, biar jelas. Jadi jangan sampai nanti ya saya minta sih jangan ketika Wak Jaber pulang nanti tahu-tahu cerita seperti ini tanya baik-baik aja. Maksudnya kalau memang bisa diomongin sebagai kewajiban seorang istri mengingatkan, ya tolong diomongin aja lah bahasanya ke depan ini. Itu Prabu. Tidak Umi, tidak ada Umi. Ini hanya dia nih, ya. Hanya untuk memecah belah keluarga Umi nih, ya. Ini kurang ajar nih, setan beneran ini. Hah? Karena
beberapa hari ini Abi itu emang belum pulang. Saya nggak mau cerita ya. Ini maaf, ini saya udah nggak mau cerita dengan adanya perjalanan antara Wak Jaber sama si Prabu ini, sehingga saya mau cerita. Karena nanti kalau saya cerita seolah-olah saya membuat pemikiran dirimu, Umi, menjadi rusak sehingga ada keributan sama si Wak Jaber. Saya nggak mau ya. Yang pasti saya cuma mengingatkan kalau memang sebagai istri yang soleha, tolong omonginlah baik-baik. Hentikanlah yang namanya melakukan kejahatan-kejahatan. Perbuatan dosa. Iya. Jadi saya nggak mau cerita Prabu. Saya nggak bakal cerita. Nggak bakal cerita apa kau? Hah? Hah? Nyatanya kau sudah sini udah ngomong udah bicara begitu, kenapa? Hah? Saya cuma menjelaskan benar apa ini. Ya kalau kata Umi tidak, ya tidak. Kenapa kau masih terus mencari itu? Hah? Sudah Prabu. Kenapa kau marah-marah? Saya nggak. Coba Saya kan kalau telepon si Abi itu di mana? Suruh cepatlah pulang. ya, kalau nggak suruh sini Wak Jabernya lah, pusing saya. Pusing apa kau? Kau yang membuat pusing ke sini, kau mendatangi Umi ke sini. Hah? Enak deh kalian sekalian. Iya. Kalian enak bener apa namanya semena-mena melakukan perbuatan. Wak Jaber sekarang lagi di hutan. Ngerti nggak? Dia tidak bisa ditelepon, tidak bisa ini, tidak ada sinyal segala macam dia, Iya. karena dia tidak bawa HP. Benar. Ya, Beberapa hari ini Alasan itu harus saya yang sana. bisa di WA. alasan Nomor aja. tidak aktif. Kenapa itu Prabu? Di situ dia. Dia di hutan, Umi. Ini dasarnya ini, tukang pecah belah ini. Siapapun bisa pecah belah dengan dia. Ya. Jangan percaya nih dengan kunyuk satu ini, ya. Dengan ini nih, iblis ini nih satu ini, ya. Jadi sahabat lihat saya karena bertamu ya, saya harus bisa nahan emosi. Karena kenapa saya di sini etikanya baik untuk memberikan, menjelaskan, memastikan. Karena Bang G sudah menemui betul katanya istrinya Wak Jaber. Ya saya juga begitu. Nah, cuman saya tadi hanya berpesan, tolong nasihatin dia. Kaget. Dia ceritakan sedikit bahwa Wak Jaber perilakunya nggak benar. Oh, karena menurut penjelasan si istri Wak Jaber ini bahwa Wak Jaber itu orang jebolan pondok. Iya, memang betul. Iya. Hah? Pondok apa kalau perlakuan seperti itu? Seperti kau. Lakukan apa? Hah? Kenapa kau marah-marah? Nggak terima kau? Ya saya tetap marah. Saya tidak terima karena dia sahabat saya. Kurang ajar kau ini Ciraden. Kira-kira Kalau begitu saya panggil dia aja ya. Hah? dia suruh pulang cepat. Suruh panggil sih nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Sekarang saya pergi, Iya. tunggu kau di sini. Iya. Nanti saya panggil ya. Ya panggil aja. Umi, Saya tunggu. ya. Saya manggil. Cepat suruh pulang. Kurang ajar kau. Awas kau ya. Iya panggil. Suruh sini. Jadi serba bingung sahabat ya saya ini. Jadi saya cuma menerangkan, menjelaskan seperti itu. Mungkin dia laporan sama Wak Jaber. Sembari kita tunggu supaya datang. Ini perlu saya jelaskan juga. Inilah kadang-kadang ya, kehidupan demi kehidupan memang perlu kita perlu belajar. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadang-kadang manusia ini tidak bisa mengendalikan yang namanya perilaku dan kelakuan. Sedangkan kita di sini, apalagi kita lihat secara nyata sosok istri Wak Jaber termasuk orangnya berhijab, artinya di situ udah kelihatan. Ini mungkin sepertinya Abi sedang menelpon. Aku angkat. Hah? Di mana tempat Abi? Oh ya, Ya. ya coba tanya. Halo Abi. Di mana Abi? Ada sahabat Abi. Ya saya bilangin aja, saya di sini bilangin aja, jangan bilang dulu saya di sini Ciraden. Namanya Ciraden. Ya, bilangin aja, biar dia marah-marah nggak apa-apa, Iya Abi. biar jelas kalian. Kapan Abi pulang?
Sebentar lagi. Ya. Tunggu aja nggak apa-apa. Ayah cepet Abi pulang. Ada sesuatu yang Iya, Umi akan bertanyakan. iya betul. Lucu sahabat lucu. Iya Abi. Jadi kalau menurut cerita yang sebenarnya Umi tunggu. istrinya ini nggak tahu kalau kelakuan Wak Jaber itu. Iya. Secepatnya Abi pulang. Pulang deh. Iya. Ya, sip. Malam. Ya saya semakin nunggu, saya menunggu kalau memang dia datang, saya tunggu ya. Paling framing saya nggak lama lagi juga di sini. Kalau dia memang datang ya, maksud saya biar jelas loh. Ya saya datang ke sini bukan berarti saya mau memecah belah keluarga ya, maaf ya. Tidak ada. Hanya saja saya siapa tahu si Umi sebagai seorang istri bisa sedikit banyaknya ketika lagi santai, lagi berdua ngobrol yang enak, artinya bisa menceritakan lah, ya artinya hentikanlah yang namanya, karena begini ya, takutnya begini, ketika nanti ada terjadi sama si Wak Jaber, ada apa-apa, ini artinya kan saya sudah ngasih tahu ya, tidak ada bahasanya salah paham, salah menilai, punya persepsi bahwa kami itu melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak kami inginkan. Nah, tapi kalau keterangan daripada dari Umi tadi, kalau memang benar itu Wak Jaber pernah mondok, pernah dia di pondok pesantren, artinya pengetahuan agamanya kuat, kenapa dia sama kami begitu brutal ya, itu yang kami sayangkan. Jadi makanya satu-satunya jalan, karena secara gandengan kehidupan yang lebih kuat, lebih mendengarkan, ya mungkin lagi Umi lah nanti untuk menjelaskan kepada Wak Jaber ya. Ya artinya jangan sampai walaupun Wak Jaber umpamanya nanti nggak ngaku, dia mengakunya bahasanya selama ini baik-baik saja, artinya perilakunya dia selama ini dia memang nggak masalah, tapi jangan kau permasalahkan. Tapi di situ secara dalam kehidupan jelas nyata, saya bukan seolah-olah nanti saya bicara seperti ini nyuruh bahwasanya si Umi itu berpisah ya, tidak, tapi saya berkata yang sebenarnya bahwa adanya perilaku Wak Jaber selama ini ketika bergabung sama preman-preman, akhirnya dia benar-benar membabi buta, bahkan dia pengen menguasai. Itu kan nggak bagus, nggak baik. Apakah itu perbuatannya benar? Iya, memang iya benar sekali ya sahabat ya. Ya, dia tahu. Karena Sama ini dia nggak tahu kalau Wak Jaber itu orang jahat ya. Taunya baik. Wah ini maaf nih ya, saya jelaskan saya karena bawa kamera ya. Karena di sini saya bawa kamera, artinya biar jelas keterangan-keterangan yang ada secara asumsi perjalanan yang kami hadapi. Makanya kami nekat ke sini untuk memastikan kalau memang benar secara penjelasan keterangan Umi sebagai istrinya. Ya mau tak mau saya juga artinya di sini gamblang untuk bercerita, menyampaikan supaya kejelasan-kejelasan yang ada ini benar-benar real kayak gitu. Ya saya takut Umi kedatangan ke sini ya mungkin tadi sembari nunggu Prabu memberikan keterangan penjelasan ya, supaya nanti jangan sampai ya ketika nanti siapa namanya si Prabu menyampaikan bahwasanya saya kesini, dia menjelaskan yang tidak-tidak,
Ya Umi bisa panggil saya lagi nanti. Umi jelaskan, saya cuma cerita, kamu tanya penjelasannya bahwasanya apakah benar, langsung ke Wak Jabernya kamu melakukan seperti ini. Karena saya pun tadi ada Prabu menyaksikan bahwasanya dia cuma cerita mengatakan bahwa saya datang ke sini semata-mata pengen menanyakan, memastikan, tanyakan apakah benar Umi ini seorang istrinya Wak Jaber, kan begitu. Bahkan saya menceritakan tolong nasihati. Kenapa kamu kaget tadi ceritanya? Saya ceritakan seperti itu bahwasanya Wak Jaber itu perilakunya sudah dari luar daripada normal. Ya sehubungan saya nggak bisa lama ini ya, karena daripada saya nunggu-nunggu. Kalau bisa, tinggalkan nomor HP. Oh ya, Nanti kalau seandainya Ya udah. si Abi pulang, bisa sama iya, ya disimpan aja 0821 nomor saya. 5006 3346. Nah itu nomor saya. Nanti kalau memang dia Wak Jaber nanti marah-marah apa gimana sama kamu, ya telepon saya aja nanti biar saya jelaskan. Ya intinya saya tidak merusak daripada kehidupan rumah tangga kalian ya. Jadi saya daripada nanti ada pemikiran seuzon yang kita jaga, padahal kita ya maaf ngomong-ngomong ngobrol sebatas ngobrol sebegitu saja. Saya pengen memastikan bahwa selama ini kebenaran itu bahwa Wak Jaber punya istri, ya orang Islamik seperti ini. Jadi Mi maaf ya, karena saya nggak bisa lama. Kalau memang artikel itu nomor udah saya simpan, saya berikan. Saya mau pamit dulu, saya mau pulang dulu ya. Makasih banyak nih. Yuk, assalamualaikum.